Sahabat, sekarang saya akan melakukan sebuah kajian tentang trajektori perubahan desa selama ratusan tahun, dan pada ujung konklusi saya akan menunjukkan tentang kontradiksi ini. Dan memang sebenarnya sudah banyak dikaji oleh para ilmuwan, tetapi saya akan memulai dengan sebuah suasana kebatinan. Desa tetap panggah, belum berubah meskipun sudah ada undang-undang desa. Ini ungkapan dari Kamsun, Kepala Desa Carangrejo, Ponorogo 4 tahun yang lalu ketika saya berkunjung ke Ponorogo. Panggah itu sama dengan involusi, ya, jalan di tempat, tidak berubah. Dan memang ini suasana kebatinan seperti ini tentu tidak mewakili seluruh kepala desa di seluruh negeri, tapi suasana ini bisa hadir pada banyak pemimpin lokal. Di Sragen saya pernah mendengarkan ini, ya, kalimat, kami ini senang dengan dana desa, tapi juga senep, ya. Senep itu perutnya nggak enak karena terlalu banyak proyek yang diatur itu. Terus ada seorang teman, Bambang Udayana, Dr. Bambang Udoyono, antropolog Bulak Sumur. Beliau menyampaikan tentang hopeless, ya, orang desa terhadap undang-undang desa itu. Karena menurut beliau yang namanya agraria dan livelihood itu tidak banyak berubah, dan undang-undang desa itu tidak memberikan sokongan terhadap peningkatan 2 poin tadi. Mungkin para pembina, pengatur, pengurus, pegiat, dan peneliti desa mempunyai perasaan sejenis meski tidak serupa, tentu dengan kepentingan, pengetahuan, tujuan, dan nilai yang beragam. Termasuk barangkali yang suka mengatur desa ini sebenarnya juga galau juga gitu. Tapi nggak sadar bahwa pengaturan mereka itu bisa saja itu justru menyumbang situasi yang panggah tadi. Itu suasana kebatinan, dan saya akan menyampaikan 5 tesis perubahan desa. Ini kajian dari banyak ilmuwan sosial, dan sebagai tonggak, sebagai pintu masuk itu adalah kolonialisme tahun 1600-an. Tapi tentu saja itu dikomparasikan atau dibandingkan dengan masa-masa sebelumnya atau pra-kolonial gitu. Ini sebuah ikhtisar, ya, sebuah ringkasan tayangan pada slide ini, dan saya ingin mengatakan bahwa ya, kita berbicara desa itu tidak hanya berbicara tentang aspek pemerintahan desa yang sangat administratif itu. Kalau kita berbicara mengenai desa, ya harus berbicara mengenai ekonomi politik, berbicara tentang lokalitas, tentang life, tentang kehidupan dan representasi. Jadi pemerintahan desa itu hanya menjadi salah satu aspek di sana, dan memang pemerintahan itu kalau kita bisa lebih koheren gitu, itu sebenarnya bisa mengatasi ekonomi politik. Tetapi ketika orang berbicara mengenai perubahan, mengenai pemerintahan desa, hanya berkutat saja mengenai kelembagaan administrasi dan sebagainya, tanpa mengkaitkannya dengan struktur sosial dan ekonomi politik. Bahkan ada profesor pasal itu sibuk dengan dengan pemerintahan desa pada administrasi, pelayanan, dan sebagainya, tanpa mengkaitkannya dengan ekonomi politik. Bahkan
dia itu sengaja memisahkan desa sebagai fakta sosiologis dengan desa sebagai fakta pemerintahan. Itu artinya ya tidak melihat secara utuh kondisi desa ya, soal tadi ya, soal life, soal kehidupan ekonomi politik, termasuk yang disampaikan oleh Bambang Udayana terkait dengan agraria dan juga livelihood. Ini ada 5 ya, ada 5, ada tesis kemajuan. Tesis kemajuan ini disampaikan oleh para sarjana kolonial, ilmuwan, dan teknokrat pewaris kolonial yang berujar bahwa kolonialisasi, modernisasi, dan pembangunan telah mengubah desa menjadi lebih baik dan maju. Dan ini modernisasi ini akan terus-menerus menjadi sebuah keimanan bagi para ilmuwan itu untuk mengubah desa. Kata mereka, rakyat desa itu butuh modernitas, butuh kemajuan yang modern gitu. Tetapi sebenarnya yang namanya modernisasi itu adalah terusan atau warisan dari kolonialisme. Kemudian yang kedua adalah tesis kemandekan atau stagnan, involusi atau subsistensi ini. Ini menurut tesis ini kolonialisasi atas desa tidak membawa kemajuan tetapi hanya membuahkan kemandekan. Ini sama dengan kata panggah yang disampaikan oleh Kamsun sebelumnya. Kemudian yang ketiga ini kemunduran ya, tesis kemunduran. Menurut tesis ini, intervensi negara, modal, dan ilmu pengetahuan pada desa malah membawa kemunduran, otonomi, demokrasi, dan kemakmuran. Termasuk tentu ini kolonialisme dan modernisasi, tadi itu justru menciptakan kemunduran. Kemudian tesis ketiga, saya sebut sebagai tesis ketimpangan atau diferensiasi. Menurut cara pandang tesis ketimpangan, baik kolonialisasi, modernisasi, dan pembangunan desa hanya dinikmati segelintir orang, tetapi tidak untuk rakyat. Ini melihat struktur sosial yang terus-menerus terwariskan bahkan jauh sebelum kolonialisme ini, struktur sosial sampai sekarang ini masih berkesinambungan. Kemudian yang kelima adalah tesis kesemuan, bisa juga disebut sebagai palsu, pseudo, begitu. Berpendapat bahwa intervensi dari luar hanya mampu mengubah wajah desa tetapi isinya tidak berubah. Hanya mobilitas tetapi transformasi tidak. Mobilitas itu ya rumahnya jadi baik, infrastrukturnya baik, kemudian punya fasilitas modern gitu. Tapi transformasi tidak, dan salah satu poin yang nanti akan saya tunjukkan adalah kewargaan orang desa. Ini sebuah ikhtisar ya, atau sebuah ringkasan yang saya sajikan pada slide ini. Saya akan memulai satu persatu. Pertama, tesis kemajuan. Kemajuan atau kondisi desa menjadi lebih baik dan maju adalah inti dari kolonialisasi dan modernisasi. Sebagai bentuk perubahan konkret dari kondisi keterbelakangan, kemiskinan, tradisional, kebodohan, dan tanda-tanda buruk lainnya. Tesis ini tentu dihadirkan sebagai klaim para administrator kolonial dan teknokrat modernisasi beserta kaum profesional dan ilmuwan pendukungnya. Mereka berargumen bahwa kolonialisasi, modernisasi, dan pembangunan pasca kolonial telah menciptakan perubahan dan kemajuan besar bagi desa. Dan memang ini sering saya sebut sebagai kaum orientalis, modernis. Orientalis itu barat memandang timur, kota memandang desa, modernitas memandang tradisional. Desa itu jadul, desa itu kuno, tradisional, bodoh, yang memang harus diintervensi besar-besaran melalui modernisasi.
Dan modernisasi ini memang terus-menerus ini silih berganti gitu. Ya tentu saja cara pandang modernisasi pada hari ini mungkin berbeda kalau dibandingkan dengan pada masa Orde Baru atau pada masa kolonial. Tetapi sebenarnya premis argumen dasarnya adalah sama, bahwa desa itu dipandang terbelakang itu sebagai titik pijak untuk masuknya intervensi dunia barat atau westernisasi, modernisasi. Ini kemudian ini saya kasih contoh, ini ada beberapa contoh. Ini ada seorang sosiolog sejarawan Belanda, B.J.O. Skrikke, susah ya bacanya ya, tahun 1929. Ini berujar bahwa kondisi desa Jawa abad 7 dan abad ke-17 relatif sama, tidak berubah. Ya, jadi ini menunjuk masa kolonial lah. Itu abad 7 itu berarti Mataram kuno, kalau abad 17 itu ya Mataram Islam lah. Dan kemudian masuknya VOC. Skrikke bilang begini, masyarakat lama hanya memiliki satu tujuan, mewariskan hal-hal sebagaimana generasi sebelumnya telah membentuknya. Kepala manusia termasuk kepala desa diharapkan untuk mempertahankan hukum adat dan semua orang bersedia membantu dia untuk mencapai tujuan itu. Untuk alasan inilah masyarakat melahirkan karakter yang dominan statis. Tidak ada yang memikirkan kemajuan masyarakat karena tidak ada yang menginginkan kemajuan. Tidak ada kompetisi, tidak ada stimulus untuk perbaikan, tidak ada keinginan untuk eksistensi yang lebih baik dan lebih nyaman. Alih-alih bekerja demi keuntungan dan kemajuan, orang lebih suka melangkah di jalur ayah mereka yang dikuduskan oleh agama. Skrikke juga bilang, kami melihat nasib sepotong kecil hutan yang ditempati suku primitif di Hindia Belanda sangat tergantung pada penemuan barat. Kemudian ini itu Skrikke ya, jadi artinya dia mengejek betul ya dengan cara pandang orientalis, jadi barat itu lebih unggul, bahwa orang-orang desa itu ya rendah seperti itu. Dan ini ditiru oleh para ilmuwan modernis. Ini saya ambil contoh lagi nih. Ini Gerson ya, tahun 1938. Sistem tanam paksa adalah kemurahan hati terbesar yang pernah dilimpahkan negeri Belanda kepada Hindia Belanda. Dengan pemujaannya pada penjajah ini luar biasa ini. Ya, kemudian ini juga ada Burger ya, Burger ini muridnya Buke, kemudian Vasseur ya. Berkat kolonialisme, desa telah mengalami defeudalisasi, tatanan sosial ekonomi menjadi lebih terbuka, ekonomi desa menjadi lebih maju dan makmur, desa mengenal demokrasi dan administrasi modern. Ya, ini kalau orang modernis begitu ya, dan harus diteruskan ya, modernitas itu harus diteruskan. Kemudian ini ada juga Kreutzberg ya, tahun 1981. Meskipun dalam banyak hal tercela, sistem tanam paksa menyebabkan peningkatan besar dalam kapasitas produktif masyarakat desa dan membuka lebih luas kontak masyarakat desa dengan perdagangan internasional. Ini kata Kreutzberg gitu ya. Ini ya pembelaan terhadap tanam paksa. Meskipun nanti di tempat lain ini ya penindasan ya, termasuk isolasi, eksploitasi. Robert Elson, sejarawan Australia yang pernah menulis biografi Soeharto, menunjukkan bahwa Pasuruan, salah satu penghasil gula sejak tanam paksa, terdapat kewirausahaan lokal yang handal dan kemakmuran yang meningkat di kalangan warga desa setelah tahun 1830. Tidak mungkin ada keraguan bahwa masyarakat petani pada 1870 adalah masyarakat yang jauh lebih teratur daripada yang pernah terjadi selama 40 tahun sebelumnya. Ya, itu kata Elson ya. Jadi 1870 ini masa liberal ya. Kalau 40 tahun sebelumnya ini
masa tanam paksa. Dan ini yang diambil contoh ini yang ada gula ya, ada gulanya. Saya nggak tahu ini gula di Pasuruan masih enggak ya. Kalau di Klaten itu di Ceper maupun di Gondang ini kan sudah bangkrut. Ya, dan ya gitu-gitu saja. Sekarang malah mangkrak itu mau digunakan untuk apa juga enggak ini ya. Saya belum tahu kalau di tempat lain seperti Madiun itu ada banyak pabrik gula gitu. Dan itu dulu sebagai mesin kapitalismenya kolonial ya, pabrik gula, tembakau dan sebagainya gitu. Terus ini juga ada pendapat ya tahun 2017 oleh Melly Sadel dan Benjamin Olken menunjukkan efek kemajuan tanam paksa terhadap kehidupan masyarakat desa di Jawa. Ini kesimpulan mereka. Kami memeriksa ini dalam konteks sistem tanam paksa Belanda. Sistem industri dan pertanian terpadu untuk memproduksi gula yang membentuk inti perusahaan kolonial Belanda di Jawa abad ke-19. Kami menunjukkan bahwa daerah-daerah yang dekat dengan tempat pabrik gula yang didirikan Belanda pada pertengahan abad 19 saat ini lebih maju, memiliki infrastruktur yang lebih baik, lebih terdidik, dan lebih kaya daripada lokasi-lokasi kontrafaktual di dekatnya yang juga akan cocok untuk pabrik-pabrik gula kolonial. Kami juga menunjukkan menggunakan desain diskontinuitas regresi spasial di daerah tangkapan di sekitar masing-masing pabrik bahwa desa-desa yang dipaksa menanam tebu memiliki lebih banyak tanah milik desa dan juga memiliki lebih banyak sekolah dan tingkat pendidikan yang jauh lebih tinggi baik secara historis dan saat ini. Hasilnya menunjukkan bahwa struktur ekonomi yang dilaksanakan oleh kolonial untuk memfasilitasi produksi dapat terus mendorong pembangunan dan kegiatan ekonomi jangka panjang. Ya, itu argumen tahun 2017 ya. Yaitu argumennya gitu. Ya, yang nggak ada gula sama ini ya sama aja. Ya, kalau ada pendidikan yang lebih baik itu kan produk pasca kolonial, bukan warisan kolonial. Ya. Oke, terus ini masih nih tesis kemajuan lagi. Dengan latar belakang pembangunan pedesaan dan revolusi hijau di masa Orde Baru, William Collier 1981 dan kawan-kawan menyampaikan argumennya tentang kemajuan pedesaan Jawa sebagai berikut. Sejak tahun 78, tampaknya ada beberapa perubahan dramatis di pedesaan Jawa. Peningkatan produksi padi yang terdokumentasi dengan baik, banyak daerah yang sekarang mencapai 3 tanaman setahun, telah terjadi sejak orang coklat pada pertengahan tahun 70-an dengan akibat kegagalan panen di daerah yang luas selama beberapa tahun. Rehabilitasi utama dari sistem irigasi, manajemen air yang lebih baik, cuaca yang lebih baik, dan peningkatan penggunaan pupuk, ditambahkan ke adopsi strain hasil tinggi yang tahan terhadap wereng, semua berkontribusi terhadap peningkatan. Seiring dengan peningkatan hasil panen dan pola tanam yang meningkat, pendapatan petani telah meningkat. Upah real untuk buruh tani telah terbukti meningkat untuk pertama kalinya selama bertahun-tahun. Peluang untuk bekerja di bidang pertanian dan kegiatan non-pertanian di daerah perkotaan telah meningkat. Barang-barang konsumen semakin tersedia di daerah pedesaan dan perbaikan transportasi telah memungkinkan para pekerja dari desa-desa yang selama ini terisolasi di Jawa untuk melakukan perjalanan yang relatif mudah ke Jakarta atau Surabaya. Kenaikan pengeluaran pemerintah yang didorong oleh surplus devisa dari ekspor minyak dan gas telah membantu membawa perubahan-perubahan ini. Sistem penelitian pertanian terapan yang banyak dikembangkan yang dimulai sekitar tahun 76. Ya. Tahun 76 sebagai tanggapan terhadap kehancuran yang disebabkan oleh wereng telah semakin responsif terhadap kebutuhan petani. Ya, nanti kalau ini ini para aktivis petani itu bisa marah baca ini ya. Itu kan ya semu pada waktu itu ya.
Ya misalnya tahun 80-an lalu swasembada beras itu kan puncaknya, tapi setelah itu kan enggak gitu. Jadi sementara. Kemudian nalar dan cara pamer cerita sukses itu biasa digelar oleh teknokrat, konsultan pembangunan maupun ilmuwan modernis. Mereka biasa menggunakan metode dan angka statistik yang canggih untuk mempertunjukkan kemajuan, baik peningkatan produktivitas dan pertumbuhan maupun penurunan persentase angka kemiskinan yang secara politik berguna untuk membius banyak orang. Pandangan ini benar sebagian sebab dengan kasat mata orang bisa menyaksikan kemajuan mobilitas fisik dan wajah desa. Tetapi penjelajahan pada level mikro lokal dengan studi antropologis menunjukkan bahwa produktivitas pertumbuhan yang meningkat tidak dinikmati semua orang. Persentase orang miskin yang menurun juga diwarnai dengan angka real orang miskin yang bertambah. Mobilitas sosial terus meningkat tetapi transformasi struktural tidak terjadi. Ya, struktural tentang tadi ya, kata Bambang tentang agraria, kemudian institusi desanya sendiri, institusi pemerintah, kemudian juga kewargaan ya. Tapi yang jauh lebih penting kan krisis penghidupan, krisis kehidupan desa. Kalau tadi kan dicontohkan membaik, tapi lama-kelamaan kan juga mengalami krisis. Mereka biasa menciptakan begitu banyak program proyek yang silih berganti tetapi tidak menyentuh perubahan sistem. Ketika program tidak membuahkan hasil besar, maka yang dituding sebagai penyebabnya adalah implementasi dan orang desa yang tidak mau berubah. Seperti saya katakan, batu sandungan ya. Desa itu menjadi batu loncatan ya. Batu loncatan sekaligus juga batu sandungan. Jadi artinya batu loncatan proyek, kalau proyeknya berhasil maka orang-orang itu akan menuding desa itu sebagai batu sandungan untuk kepentingan proyek modernisasi. Administrasi modern sudah diperkenalkan pada desa oleh Raffles pada sistem sewa tanah yang tidak membuahkan perubahan sistemik yang berkelanjutan tetapi hanya disambut dengan siasat lokal untuk menunjukkan kepatuhan desa pada penguasa. 200 tahun kemudian dalam medan proyek dana desa, desa juga kalang kabut dengan teknokratisasi, birokratisasi dalam administrasi keuangan desa. Sehingga mereka harus melakukan siasat lokal terhadap administrasi hanya sekedar untuk mengucurkan dana desa. Ini cerita kayak gini udah banyak ya. Kami diskusi working group tanggal 25 Juni. Ya, ada Bambang Udayana, ada Kristiat Miko, ada Andi Sandi dan lain-lain. Itu ya cerita tentang ini ya. Jadi semuanya hanya siasat administrasi untuk mengucurkan dana desa. Dan ini ini yang tadi tesis kemajuan. Saya sekarang bergeser kedua ke tesis kemandekan. Pandangan tentang kemandekan desa disajikan dengan konsep statis, stagnasi, involusi maupun subsistensi. Namun tesis kemandekan ini tidak tunggal, baik dilihat dari sisi ilmu pengetahuan maupun politik pengetahuan. Ada yang menuding despotisme kerajaan dan komunalisme desa era prakolonial yang menyebabkan kemandekan desa, yang sekaligus membenarkan kolonialisasi dan modernisasi untuk mendobrak kemandekan desa. Ini pernah saya bahas di video saya ya, Karl Marx bicara desa ya, tentang the idiocy of rural life, kebodohan kehidupan desa. Ada pula yang menuding kegagalan kolonialisasi dan modernisasi dalam mengubah desa sebab ada kontradiksi di balik intervensi Barat, baik dalam bentuk eksploitasi ekonomi politik yang lebih utama ketimbang perubahan atau karena ketidakcocokan konsepsi Barat dengan konteks lokal. Penguasa ini ya, penguasa Inggris di Jawa, Thomas Stamford Raffles dalam bukunya yang legendaris The History of Java tahun 1817, ini sudah dibahasa Indonesiakan pada tahun 2008, termasuk karya perintis dalam memandang kemandekan Jawa beserta isinya, termasuk desa.
Di mata Raffles yang orientalis liberal kolonial itu, orang Jawa sebenarnya bukan bodoh dan malas bagaimana tudingan VOC dan Daendels. Sebaliknya, Raffles memuji keuletan dan kreativitas orang Jawa dalam pertanian, kerajinan, perdagangan, bahkan dia memuji perubahan besar Jawa seperti yang ditunjukkan dengan Candi Borobudur. Ya, memang dalam hal ini Raffles itu punya sumbangan besar untuk merevitalisasi kembali Borobudur yang sudah ratusan tahun mangkrak. Tetapi kata Raffles, mereka hidup miskin, menderita dan pasif. Mereka hidup di bawah penindasan kekuasaan despotik, baik penguasa lokal maupun kolonial Belanda, tanpa perlindungan keamanan. Sebagian dari mereka menjadi buruh kasar pada cukong Cina dan sebagian lagi menjadi budak saudagar Arab. Ketika mereka berdagang di tengah jalan terkena pala oleh perampok, perompak maupun aparat, dan di Laut Jawa mereka dirampok oleh bajak laut dari tanah seberang. Pandangan Raffles ini merupakan kenyataan objektif jika dilihat dari ilmu pengetahuan, tetapi dari sisi politik pengetahuan, pandangan Raffles itu sebagai diskursus yang membenarkannya untuk mengusir Belanda, mengakhiri kerja Rodi, memotong kekuasaan penguasa lokal, terutama bupati, sekaligus melakukan kolonialisasi dan liberalisasi desa. Raffles tampak hendak membebaskan desa dari penindasan, tapi giliran berikutnya dia tetap memperalat desa untuk keuntungan kolonial lewat eksploitasi tanah dan hasil bumi. Kemudian ini tesis kemandekan Bugge ya, yang dikenal dengan teori dualismenya. Ya. Ini ekonom ya, sempat menjadi guru besar di UI ya. Ekonom bekas pejabat kolonial Belanda, J.H. Bugge, mulai dari disertasi doktornya hingga karya-karya berikutnya menegaskan bahwa ajaran-ajaran mazhab klasik dari Barat sama sekali tidak berlaku untuk kondisi kolonial tropis dan mengemukakan perlunya pendekatan teoritis terpisah untuk masalah-masalah spesifik. Pembangunan perusahaan bebas ke Jawa yang tidak terhindarkan seharusnya tidak hanya menguntungkan para pemilik perkebunan Eropa, tapi juga pada akhirnya kaum tani Jawa. Pembentukan perkebunan gaya Barat yang dioperasikan secara rasional seharusnya memiliki efek merangsang pada petani, mendorong mereka untuk menanam tanaman untuk pasar dunia setelah contoh dari pekebun Eropa. Akan tetapi sekitar tahun 1919-an ya, 1900-an jelas bahwa kebijakan liberal telah gagal dan secara resmi diakui bahwa keadaan kemakmuran yang menurun terjadi di Hindia Belanda termasuk Tanah Jawa. Jadi pergantian tahun ya, dari tahun 1800-an ke 1900-an yang kemudian muncul politik etis ya, itu mengakhiri era liberal. Pemerintah kolonial itu melakukan sebuah riset, ada laporan 30 jenis yang intinya terjadi itu ya, kemerosotan ya, kemakmuran yang menurun gitu ya. Dan saya kira ya begitu itu. Modernisasi itu ya begitu. Jadi fluktuasi kayak begitu. Nanti ganti orang kan punya ganti argumen, tapi sebenarnya intinya sama, cuma ganti orang dan ganti baju aja. Kemudian menurut Bugge, kehadiran kapitalisme Barat ke Jawa justru menciptakan dualisme ekonomi dan bahkan membuat kemandekan atau stagnasi ekonomi desa. Dasar teori dualistiknya menunjukkan perbedaan antara kebutuhan ekonomi dan sosial. Sementara kegiatan ekonomi berada di Barat, menurut teori ekonomi yang berlaku, didasarkan pada stimulus yang sangat kuat dari kebutuhan ekonomi, sementara petani Indonesia, petani desa, menurut Bugge dipandu secara fundamental oleh kebutuhan sosial. Atas dasar ini, Bugge telah mengembangkan teori dualistik yang intinya adalah bahwa hukum-hukum ekonomi yang ditemukan berlaku untuk masyarakat kapitalis, tidak berlaku untuk masyarakat di mana kapitalisme hidup berdampingan dengan ekonomi petani yang sebagian besar masih diperintah oleh hubungan prakapitalistik. Menurut pandangan Bugge, pengenalan kapitalisme matang ke dalam ekonomi petani prakapitalis tidak hanya
mengganggu keseimbangan sistem ekonomi, tapi juga menghambat perkembangan bertahap bentuk kapitalis yang sebanding dengan yang terjadi dalam evolusi ekonomi Barat. Ini kan banyak dikritik ya. Ya kapitalisme ada, kapitalisasi ada. Ya memang ada benarnya juga, ada dualisme yang kapitalis sama yang bukan kapitalis itu. Tapi kan bukan prakapitalistik. Tapi juga ini ya, menghambat ini ya bentuk kapitalis yang sebanding dengan yang terjadi dalam evolusi ekonomi Barat. Jadi kapitalisme kita berbeda ya, dengan dunia lain. Ini masih Bugge. Sejauh menyangkut kebijakan praktis, dualisme Bugge dalam perumusan lebih ekstrim yang disajikan dalam karya-karyanya kemudian sampai pada tesis bahwa di negara-negara non-industri karena jurang tak terjembatani antara unsur-unsur itu secara aktif terlibat dalam perusahaan kapitalis dan masa pedesaan masih hidup dalam ekonomi prakapitalis di mana jalan menuju pembangunan bertahap diblokir ya, atau kalau istilah saya itu diisolasi ya. Di desa itu diisolasi, dieksploitasi untuk kepentingan kapitalisme. Tapi kalau desa mau tumbuh mau menjadi kapitalis, mau mengakses ke kapitalisme itu diblok atau diisolasi. Para pendatang dalam kompetisi untuk kemajuan ekonomi bermain melawan peluang yang lebih jauh rintangan diatasi oleh dunia Barat di masa lalu. Menurut Bugge, proses historis dari abad lalu yang merupakan sikap tunduk dan subordinasi dari pedesaan prakapitalis terhadap kepentingan kapitalisme energik dan ekspansif telah menghambat pertumbuhan spontan bentuk-bentuk kapitalis di wilayah tersebut. Inti analisis faktual Bugge dibentuk oleh pandangan bahwa di daerah-daerah padat penduduk seperti Pulau Jawa tidak ada pembangunan ekonomi yang sebenarnya terjadi. Paling banter orang hanya dapat berbicara tentang ekspansi statis, yakni penyebaran pola penggunaan lahan yang ada dan hubungan ekonomi di wilayah yang semakin luas. Tuh. Nah, Bugge diteruskan oleh Clifford Geertz dengan tesis involusi. Ya, gagasan Bugge tentang ekspansi statis diuraikan lebih lanjut oleh antropolog kondang asal Amerika bernama Clifford Geertz tahun 1963. Bukunya udah diterjemahkan banyak, bahkan juga ada edisi yang baru, ada edisi tahun 70-an, ada edisi yang baru juga, dalam detail yang jauh lebih besar dan dalam arti berbeda sebagai fenomena involusi pertanian. Geertz mengatakan bahwa perkembangan aktual dalam pedesaan Jawa bertentangan dengan apa yang seharusnya dianggap sebagai pola evolusi. Ada peningkatan keuletan dan elaborasi internal dari pola-pola sosial dasar, sistem kepemilikan menjadi lebih rumit, hubungan sewa-menyewa lebih rumit, pengaturan kerja yang kooperatif lebih kompleks, semua dalam upaya untuk memberikan setiap orang dasar, betapapun kecilnya, untuk hidup dalam sistem yang melampaui segalanya. Ukuran masing-masing lahan pertanian tetap sangat kecil. Sistem sosial yang oleh Geertz disebut sebagai kemiskinan bersama atau shared poverty atau berbagi kemiskinan. Menekankan keadilan sosial dan menghalangi efisiensi dan kemajuan ekonomi. Ini artinya desa kebanyakan di Jawa ini kalau kita menggunakan cara pandang Geertz ini ya tidak tumbuh tapi merata. Ya, kemajuan pertumbuhan ekonomi itu mengalami involusi tapi tetap merata. Yang diratakan adalah kemiskinan. Cara kaum tani Jawa berhasil tetap hidup dan mengikuti perkembangan populasi dalam suatu proses intensifikasi pertanian tradisional dan perluasan progresif dari pola-pola dasar yang berulang-ulang yang menurut Geertz untuk menginjak air ya. Itu dari Geertz. Kemudian ini subsistensi dari James Scott ya. Pandangan subsistensi petani dari James Scott juga terkait dengan kemandekan desa. Scott melihat kehidupan petani yang subsisten statis dengan lensa ekonomi moral.
Ekonomi moral dengan ciri khas desa dan klien, hubungan patron klien maksudnya, sebagai warisan masa lalu sebagai dua institusi utama yang berperan dalam menjamin pemenuhan kebutuhan orang desa, termasuk petani sebagai penghuni mayoritas. Etika subsisten terwujud melalui peranata-peranata sosial yang menjadi standar dalam mengelola penghidupan petani yang tersusun melalui berbagai pengalaman seperti cara menanam, penetapan waktu panen, perkara memilih bibit, tradisi gotong royong, dan bahkan pemilikan tanah secara komunal dalam kehidupan desa. Dengan etika itu, para petani yang juga orang desa mengelola kelangsungan kehidupan kolektif dan hubungan sosial resiprokal saat menghadapi tekanan-tekanan struktural dari hubungan kekuasaan baru yang mencengkram. Mereka pada dasarnya mengutamakan selamat dan menghindari risiko, tetapi tekanan struktural dari pasar kapitalistik, pengorganisasian negara kolonial dan pasca kolonial, penarikan pajak dan proses modernisasi di Asia Tenggara telah mengacaukan moral ekonomi itu dan membuat kaum tani melakukan pemberontakan. Ya, saya soal ini sudah membahas di video. Sebelumnya saya berbicara tentang itu ya, saya mengulas close corporate community dari Eric Wolfs ya, dia hampir mirip lah ini. Dan kemudian saya juga ada video yang mengulas buku terbitan AK3 yang judulnya Realitas Pedesaan yang Sulit Diterjemahkan ya. Jadi ada di sana saya juga sudah membahas tentang perbedaan antara James Scott dan antara ekonomi moral James Scott dengan ekonomi rasional Samuel Popkin. Ya, jadi kalau James Scott itu mengatakan bahwa kapitalisme itu menjadi ancaman, tapi kalau Samuel Popkin ekonomi rasional ya kapitalisme itu sebagai peluang sebenarnya. Menurut Popkin ya orang desa itu ya. Orang desa itu rasional, ya, bukan seperti yang dibayangkan oleh James Scott, gitu ya. Oke, ini kemandekan ya. Kemudian yang ketiga, tesis ketimpangan. Tesis ketimpangan atau kesenjangan yang hadir dengan konsep stratifikasi sosial dan diferensiasi sosial dalam masyarakat desa, atau ini analisis kelas ya, disajikan oleh pandangan struktural, sosiologi politik, dan ekonomi politik yang menolak tesis kemajuan dan tesis kemandekan. Terutama tesis kemandekan sih, yang buku Clifford Geertz ini menjadi sasaran kritik ini. Pandangan Karl Marx dan Friedrich Engels temannya menjadi landasan bagi pandangan struktural ini. Engels misalnya berujar, setiap langkah kemajuan dibarengi dengan langkah kemunduran, di mana kemakmuran dan kemajuan beberapa orang diperoleh melalui kesengsaraan dan frustasi sejumlah besar yang lain. Di antara barisan struktural kritis yang menggunakan lensa antropologi politik, sosiologi politik, dan ekonomi politik, ada Jan Breman, ada Ben White, ada Franz Husken, ada Gillian Hart, ada Nancy Peluso, ada Stiono Condronegoro, Gunawan Wiradi, Hans Sandlop, Jonathan Pinjus, dan masih banyak lagi. Ya ini kalau ini orang-orang yang melihat agraria ya, agraria desa mengikuti garis ini. Kemudian mazhab studi ketimpangan atau diferensiasi ini pada dasarnya menolak pandangan teori romantisme desa, kemandekan desa, dan kemajuan desa. Mereka menolak pandangan tentang kehidupan desa yang egaliter, kohesif, harmonis, mandiri, dan subsisten. Sebaliknya mereka menunjukkan stratifikasi sosial berdasarkan kedudukan dan kepemilikan tanah sejak zaman prakolonial, kesenjangan kelas orang kaya versus orang miskin, tunakisma di desa, serta persaingan dan konflik dalam tubuh desa. Bagi mereka, kepala desa bukanlah pemimpin rakyat desa, melainkan sebagai despot kecil yang menindas petani. Struktur ini sudah ada di zaman prakolonial, semakin diawetkan dan diperkuat oleh kolonialisme dan modernisasi. Dengan mengkritik Clifford Geertz, ini Franz Husken tahun 98, bukunya sudah berbahasa Indonesia,
berujar bahwa masyarakat desa bukanlah masyarakat egaliter tanpa kelas, tetapi jauh sebelum masuknya kapitalisme barat, desa sudah mengalami komersialisasi dan diferensiasi. Kehadiran kapitalisme kolonial tidak merombak struktur lama, tapi justru mengawetkannya. Kapitalisme kebun justru kian memperkuat posisi elit desa sebagai kaum kapitalis pedesaan yang memperoleh kekayaan jauh lebih besar ketimbang para petani. Tatanan masyarakat desa itu terus berlangsung hingga Orde Baru ketika proyek revolusi hijau masuk ke desa. Di zaman modern, pembangunan pertanian yang mengutamakan manajemen saintifik dengan inovasi dan pengenalan teknologi maju dan efisiensi tanpa sadar telah meminggirkan petani dan menciptakan diferensiasi. Program revolusi hijau dipercaya telah menimbulkan polarisasi sosial ekonomi atau setidak-tidaknya penegasan stratifikasi dan terusirnya kelompok petani tunawisma dari pedesaan. Ini menarik ini ya, poin ini ya, yang kemudian merantau mereka. Karena ya sudah nggak bisa hidup di desa. Dengan begitu yang terjadi bukan involusi atau kemandekan, tetapi kapitalisasi dan diferensiasi yang membuat ketimpangan. Para pendukung tesis ketimpangan merupakan tukang kritik yang hebat. Setiap periode sejarah dan rezim memperoleh serangan kritik dari mereka. Tetapi selalu muncul apologia dari mereka bahwa kolonialisme barat bukan penyebab ketimpangan, tetapi ketimpangan sosiologis, politik, dan ekonomi dalam desa sudah berurat berakar jauh sebelum kolonialisme. Kaum kritikus radikal itu kadang tergelincir dalam cara pandang orientalis modernis dengan mengatakan bahwa struktur lama menjadi hambatan serius bagi transformasi dan modernisasi desa. Lalu apa misi peradaban yang dibawa Barat di balik kolonialisme dan modernisasi? Apa telos kaum radikal kritis itu di balik pekerjaan mereka menghisap data dari desa dan menuding kejahatan pemimpin desa? Jadi ciri khas cara pandang ini itu menuding elit desa itu jahat ya. Padahal mereka tinggal di situ menghisap ya, maunya kritis tadi ya. Tapi kan juga ini nggak memberikan sumbangan juga. Kemudian ini yang keempat, tesis kemunduran. Argumen kemunduran sama dengan argumen kemerosotan dan kerusakan desa akibat dari kolonialisasi, modernisasi, negaranisasi, dan juga neoliberalisasi. Para kritikus etik moralis di negeri Belanda, para sejarawan Indonesia termasuk sejarawan asal Inggris seperti Jasper Nevel maupun sejarawan asal Amerika seperti Josh Kahin dan Robert Van Niel menunjukkan berbagai bentuk kemerosotan dan kerusakan desa akibat dari kolonialisme. Pertama, berbeda dengan defeudalisasi dari tesis kemajuan, tesis kemunduran justru menunjukkan refeudalisasi dan pembentukan pemerintahan otoriter yang menindas desa dan rakyat pedesaan. Penguasa kolonial tidak hanya mempertahankan struktur feodal dan penguasa lokal, tapi malah semakin memperkuatnya. Ini dari Profesor Sartono Kartodirjo. Penduduk desa dituntut kepatuhan mutlak bagai budak, bahkan pemimpin desa yang hendaknya membawa kepentingan rakyat desa malah dijadikan alat bagi para bupati. Kepala desa semakin membela kepentingan kolonial maupun bupati ketimbang kepentingan rakyat. Ini ada beberapa sumber tuh. Bahkan kepala desa lebih condong sebagai mandor kebun. Di hampir semua wilayah di Jawa, hubungan antara desa dan struktur politik di atasnya menjadi bersifat jauh lebih otoriter daripada yang pernah ada sebelum kedatangan bangsa Belanda. Nah, ini ungkapan Josh Kahin dalam bukunya Nasionalisme dan Revolusi Indonesia. Kedua, kolonialisasi bukan membuka ekonomi desa, melainkan malah menciptakan isolasi ekonomi desa. Ini Kahin juga. Rakyat desa diisolasi hanya memproduksi hasil pertanian yang ditujukan untuk melayani monopoli kolonial Belanda, sehingga mereka tidak dimungkinkan memperoleh pengalaman berdagang. Sungguh berbeda dengan pengalaman panjang sebelumnya, terutama sebelum kerajaan Mataram Islam. Orang-orang Cina yang memperoleh konsesi dari Belanda sejak zaman VOC
memegang monopoli sebagai tengkulak dan perantara perdagangan yang mendistribusikan produksi ekonomi orang desa. Monopoli orang Cina dan Belanda dalam perdagangan ini menimbulkan jurang pemisah antara penghasil produk pertanian dan pasar, sehingga tidak ada pengetahuan tentang pasar bagi kalangan orang desa, tidak ada jalan untuk menjadi pengusaha, dan tidak ada kemungkinan untuk mengembangkan diri sebagai kelas pedagang pribumi. Nah, ini saya kutip dari Van der Kolk, ya. Ketiga, kolonialisasi bukan menciptakan dan memperkuat kepemilikan tanah secara pribadi bagi rakyat desa sebagai landasan kapitalisme, melainkan malah menciptakan rekomunalisasi. Nah, ini ada beberapa sumber yang saya kutip. Demikian juga dengan Furnival bertutur, tuntutan terhadap para pemilik tanah begitu besar sehingga kepemilikan tanah bukan lagi suatu hak istimewa, melainkan beban yang ingin dibagi para pemilik kepada orang lain. Jauh lebih mudah mengelola tanah luas yang dimiliki bersama-sama dan mengaturnya dengan wadah dewan desa yang berwibawa ketimbang dengan para individu pemilik tanah. Tanam paksa telah memaksakan pola komunalisasi kepemilikan tanah di sebagian besar desa Jawa dan hampir menghancurkan otonomi desa. Ini dari sejarawan Robert Vanil. Formasi negara kapitalis kolonial itu diwariskan dan direplikasi kembali oleh Orde Baru. Dekolonisasi era Soekarno telah membuka ruang desa berdikari ketika kontrol dan kaitan negara sangat longgar. Ini dari Dennis Lombard. Bukunya sudah saya review. Tapi negara lama warisan kolonial zaman Orde Baru begitu kuat yang menindas dan merusak otonomi desa. Ini ada karya sahabat Yando Zakaria tahun 2000 menggambarkan Orde Baru yang merampas hak dan menindas masyarakat desa dengan bahasa Minang abih tandeh, habis dan tertindas. Demikian juga dengan Hans Santloff menyoroti bekerjanya negara dalam desa yang membuat kepala desa sebagai penguasa tunggal menjadi pusat teladan, tapi menciptakan pemerintahan otoriter, exemplare leader gitu ya. Atau kalau bahasa kita ini suri teladan. Kepala desa menindas rakyat, sebaliknya menjalin patronase dengan elit supradesa baik dalam program pembangunan maupun dalam pemilihan umum. Tuh. Demikian juga dengan Priyono Cipto Herianto dan Yumiko Priyono tahun 1983 menunjukkan kemerosotan otonomi desa dan demokrasi tradisional di pedesaan Jawa. Mereka berdua bilang begini, secara politik perubahan administrasi negara membuat desa-desa semakin kurang otonom dengan adanya pengaruh pembangunan ekonomi. Peranan lurah sebagai perantara pemerintah dan desa menjadi semakin berat. Tetapi dalam pada itu peranan lurah yang mendorong demokrasi tradisional juga menjadi semakin sulit. Sokongan dari luar seperti pengaruh partai politik pada tahun 60-an mengubah power structure masyarakat pedesaan. Sementara sikap tradisional antara pemimpin dan pengikut yaitu suatu sikap yang menyerahkan decision making kepada pemimpin dan tidak ada keikutsertaan aktif dari rakyat. Akibatnya peranan pemimpin sebagai bapak masyarakat semakin berkurang dan rakyat masih tergantung pada pemimpin sebagai pelindung dan inisiator. Itu kemunduran ya. Kemudian yang kelima, tesis kesemuan. Tesis ini menantang keras tesis kemajuan, menemukan paradoks di balik kemajuan. Pandangan yang paling umum melihat bahwa perubahan desa hanya pada kulit dan wajah, bukan pada hakikat dan isinya. Dari Profesor Suhartono. Sosiolog Belanda yang bersikap Indonesia sentris, Wertheim, berujar, investasi modal di perkebunan besar di bawah arahan Barat tidak mengakibatkan perubahan fundamental apapun dalam struktur sosial di Jawa. Heather Sutherland, ini seorang sejarawan, menunjukkan perubahan kolonial yang tidak tuntas, yang barangkali ada kemajuan sistematis, namun kenyataannya seolah-olah banyak tersisa anggur lama untuk mengisi botol baru. Grafik reorganisasi pemerintahan tidaklah selalu menggambarkan keadaan yang sesungguhnya. Ini kata Sutherland.
Tesis kesemuan atau kepalsuan di balik perubahan kemajuan semakin tajam dihasilkan oleh para ilmuwan sosial yang berhaluan postkolonial atau pasca struktural. Dari sudut ini, Tania Muraili tampil paling terkemuka yang membongkar habis kerusakan, keterbatasan, kegagalan, dan kontradiksi di balik program perbaikan dari zaman kolonial hingga neoliberal melalui analisis mikroskopik dengan etnografi. Ini pendapat Tania Lee. Meskipun saya memahami godaan atas sebuah narasi yang menelusuri peningkatan perbaikan, saya tidak yakin akan hal itu. Program baru secara rutin mempertahankan keterbatasan program yang mereka gantikan. Para kritikus telah mulai berargumen bahwa pembangunan berbasis komunitas telah gagal memenuhi janjinya. Itu belum memecahkan masalah kemiskinan dan pengecualian yang seharusnya diperbaiki. Beberapa kritikus berpendapat bahwa pendekatan partisipatif bersifat tirani, mewujudkan penggunaan kekuasaan yang tidak sah atau tidak adil untuk mengendalikan, mengkooptasi, mengendalikan, dan memanipulasi orang. Kesimpulan yang diperoleh para kritikus ini bagaimanapun bukanlah bahwa pendekatan partisipatif harus ditinggalkan, tetapi mereka harus ditingkatkan dengan lebih banyak. Pemahaman kekuasaan yang canggih dan benar-benar refleksif atau oleh agen pembangunan yang lebih responsif, mempromosikan bentuk keterlibatan yang lebih efektif dan adil. Nah, ini masih Tania Lee. Dia omongannya begini, akhirnya kehendak untuk memperbaiki. Seperti saya katakan dalam pendahuluan, ini adalah niat baik yang dipertahankan dengan keras kepala, yang diterapkan dengan banyak versi mulai dari kolonial hingga neoliberal, ya. Yang dipertahankan keras kepala itu para teknokrat itu, yang terus-menerus turun-temurun. Penelusuran atas berbagai versi mengungkapkan beberapa keterbatasan yang mendalam atas apa yang telah dicapai. Kehendak untuk memperbaiki telah mengecewakan banyak orang karena meskipun terlibat mengarahkan kehidupan, identitas, dan lingkungan mereka, namun gagal mewujudkan janji untuk kehidupan semakin makmur. Selama 2 abad, proses sosial di dalam masyarakat tidak pernah dibiarkan berlangsung secara alamiah, sementara sumber konflik, sumber ketimpangan politik ekonomi justru tidak pernah tersentuh. Ya. Terus ini ada juga Lynn Parker yang sebelum Tania Lee itu juga menganalisis bekerjanya pembangunan pedesaan di desa di Bali. Parker menganalisis proses di mana desa Bali yang konservatif dan introvert itu telah dimasukkan ke dalam negara bangsa Indonesia yang secara teoritis merupakan sebuah proses transformasi orang desa dari hamba raja menjadi warga negara. Buku Parker tersebut mengatakan bahwa negara Indonesia melalui pengaturan birokrasinya, ideologi nasional, dan program pembangunan telah secara intim menembus kehidupan sehari-hari penduduk desa Bali. Ini terjadi melalui mediasi banyak orang, terutama penduduk desa setempat yang mewujudkan kepentingan negara dan kepentingan lokal. Meskipun pembangunan memajukan orang desa juga menyukai program pembangunan mulai dari KB hingga pendidikan, tapi transformasi kewargaan tidak terjadi secara komplit. Sebaliknya, Parker mengatakan bahwa kita hanya dapat memahami umur panjang rezim Soeharto dengan memahami bahwa penduduk desa ingin berpartisipasi dalam versi modernitas yang ditawarkan oleh negara bangsa Indonesia. Dengan kalimat lain, masuknya birokrasi dan pembangunan ke dalam desa bukan menciptakan kewargaan yang sempurna, melainkan malah mengawetkan otoritarianisme Orde Baru. Nah, ini pembentukan kewargaan itu ya. Jadi pemerintahnya administratif, pembangunan itu kan proyek ya. Jadi saya sekarang ini agak ngeri-ngeri sedap juga kalau dengar kata pembangunan itu. Karena nggak punya sumbangan untuk pembentukan kewargaan bagi orang desa. Nah, argumen Tania Lee dan Parker itu sebenarnya memperoleh ilham dari karya James Ferguson tahun 90 dalam studinya tentang pembangunan pedesaan di Lesotho, Afrika, khususnya program Tabaseka yang didanai oleh Bank Dunia dan SIDA.
Bagi Ferguson, pembangunan tidak lebih dari sekedar sebuah industri dan mesin anti politik. Pembangunan adalah instrumen teknis, proyek, dan industri yang anti politik. Di satu sisi, pembangunan adalah instrumen representasi ekonomi dan rekayasa sosial yang mengabaikan representasi politik. Depolitisasi dilakukan dengan mengabaikan realitas dan aspirasi politik, menyingkirkan rakyat dari politik, sekaligus menggiring mereka sibuk dalam dunia sosial dan ekonomi. Di sisi lain, pembangunan dirancang canggih oleh teknokrat dan dijalankan oleh birokrat untuk ekspansi kekuasaan negara, birokrasi negara. Dengan demikian, mesin anti politik mengandung depolitisasi, kebijakan pembangunan dan rakyat, dan ekspansi kontrol birokrasi. Karena itu, kesejahteraan yang dijanjikan oleh pembangunan hanya menuai kegagalan. Ya. Nah itu kontradiksi dan kegagalan industri pembangunan termasuk program anti kemiskinan yang masuk ke desa itu disebut oleh William Easterly tahun 2014 sebagai ilusi teknokratik. Dia bilang, pendekatan konvensional terhadap pembangunan ekonomi untuk membuat negara-negara miskin menjadi kaya didasarkan pada ilusi teknokratis. Keyakinan bahwa kemiskinan adalah masalah teknis murni yang bisa menerima solusi teknis seperti pupuk, antibiotik, atau suplemen gizi. Menurut Easterly, ilusi teknokratis adalah bahwa kemiskinan dihasilkan dari kekurangan keahlian, sedangkan kemiskinan benar-benar tentang kekurangan hak. Ini Easterly juga berpendapat pendekatan teknokratik mengabaikan apa yang buku ini akan tetapkan sebagai penyebab kemiskinan yang sebenarnya, kekuatan negara yang tidak terkendali terhadap orang miskin tanpa hak. Di Mubende, Uganda misalnya, teknik-teknik peningkatan kehutanan menawarkan solusi bagi kemiskinan, tapi itu bukan solusi bagi para petani. Ilusi bahwa masalahnya adalah teknis hanya mengalihkan perhatian dari pelanggaran tentara dan Bank Dunia terhadap hak-hak petani. Dengan ilusi teknokratis ini, para ahli teknis secara tidak sengaja memberikan kekuasaan dan legitimasi baru pada negara sebagai entitas yang akan menerapkan solusi teknis. Para ekonom yang menganjurkan pendekatan teknokratis memiliki kenaifan yang sangat buruk tentang kekuasaan, bahwa ketika kekangan kekuasaan dilonggarkan atau bahkan dihilangkan, kekuasaan yang sama itu akan tetap baik dengan sendirinya. Apa yang dulunya adalah hak ilahi para raja dan pada zaman kita menjadi hak pembangunan para diktator. Ya. Jadi kalau dulu hak ilahi raja, kalau sekarang menjadi hak pembangunan para diktator. Visi implisit dalam pembangunan saat ini adalah bahwa para autokrat yang memiliki niat baik yang disarankan oleh para ahli teknis, apa yang akan disebut buku ini sebagai pembangunan otoriter. Ya. Kata teknokrasi yang sinonim untuk pembangunan otoriter sendiri adalah mata uang abad ke-20 yang berarti diatur oleh para ahli. Teknikalisasi yang ini menurut Taniali, mesin anti politik Ferguson dan ilusi teknokratik Easterly merupakan tiga konsep berbeda tetapi mempunyai benang merah sebagai kritik mereka terhadap pembangunan neoliberal. Ya, neoliberal itu yang sekarang PNPM neoliberal, SDGs, MDGs itu juga neoliberal. Taniali dan Ferguson tentu tidak menyebut diri mereka liberal, sementara Easterly adalah pengagum Friedrich von Hayek, ini ya, ilmuwan liberal yang mengilhami pembangunan demokratis, dan menantang Gunnar Myrdal, ilmuwan yang mengilhami pembangunan otoriter. Jikali merekomendasikan provokasi politik, Easterly berbicara bahwa kemiskinan tidak bisa diberesi dengan kebijakan berbasis bukti yang ideologis, tetapi harus solusi ideologis. Pembangunan liberal, ini kata Easterly. Pembangunan liberal berakar pada liberalisme klasik yang mengedepankan hak politik individu warga negara sebagai makhluk politik, homo politicus secara demokratik sebagai bentuk tantangan terhadap pembangunan liberal yang memandang politik dengan lensa homo economicus secara teknokratik. Lalu bagaimana ini? Ya, jadi setiap tesis pasti masuk akal dan empirik.
tapi saya bersikap kritis menolak tesis kemajuan dan ketimpangan. Sebaliknya, saya lebih cocok dengan tesis kesemuan, kemunduran, dan kemandekan. Maka saya sebut sebagai kontradiksi perubahan desa ini ya. Ini contoh-contoh tadi itu yaitu menjadi gambaran kontradiksi. Saya bersikap kritis dan keras menolak tesis kemajuan yang dibawa kolonialisasi, modernisasi, dan neoliberalisasi. Mereka tidak hanya berkiprah dalam ilmu pengetahuan, tapi juga politik pengetahuan. Bahkan mereka melakukan monopoli kebenaran. Mereka bukan hanya berpengetahuan, tapi juga berkuasa. Hadir sebagai teknokrasi yang masuk ke dalam birokrasi, regulasi, proyek pembangunan, uang, aplikasi, dan sebagainya. Nah, sekarang proyek dana desa, proyek SDGs desa masuk dalam kategori ini. Kalau klaim mereka benar, maka desa sudah berubah sejak dulu. Desa ternyata belum makmur dan pembentukan warga bagi orang desa masih jauh dari harapan. Dan ini slide terakhir, ini overview sejarah panjang desa 400 tahun ya. Desa adalah jiwa raga yang sakit, tidak sehat dan kuat, tetapi juga tidak mati sirna. Negaranisasi membuat desa jadi korban, desa korban itu menjadi beban bagi negara. Negara tidak melenyapkan desa, tetapi juga tidak memperkuat, melainkan memanfaatkan desa sebagai batu loncatan dan melemahkan desa. Eksploitasi, marginalisasi, dan isolasi ekonomi terhadap desa. Orang kota mengambil hasil bumi dari desa, orang desa mengais rezeki di kota. Mata air mengalir ke kota, air mata menetes di desa. Ya. Desa jadi objek birokratisasi, teknokratisasi, dan proyek. Modernisasi pembangunan yang masuk ke desa tidak menciptakan tinggal landas, melainkan mengawetkan desa tertinggal di landasan. Meski jadi korban yang sakit, tetapi desa tetap loyal dan budiman pada negara yang selalu menjalankan perintah negara. Ya, jadi ini kontradiksi meskipun yang menguasai negara ya para ahli, para teknokrat yang sibuk dengan proyek pembangunan, itu tujuannya mengubah desa sesuai tujuannya agar lebih makmur, lebih baik. Tapi faktanya ya itu di atas kertas, di atas permukaan. Tapi kalau kita selami secara lebih dalam, ada kontradiksi antara kemajuan yang dijanjikan dengan hasil konkret yang bisa kita lihat, bisa kita rasakan, bisa kita selami pada denyut kehidupan orang desa. Terima kasih.